Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pertempuran di Onigashima sudah semakin memanas. Di chapter 992, para samurai Akazaya sudah bergantian untuk melakukan serangan, sementara Kaido tampak mengalami luka-luka karena serangan itu. Bisa dikatakan sebagian besar chapter 992 menampilkan adegan pertempuran, dan hanya beberapa bagian saja yang berisi penjelasan cerita. Namun dari bagian yang sedikit itu, Bang Oda tak lupa menyelipkan sebuah misteri yang masih berhubungan dengan misteri di chapter-chapter yang lalu, yaitu mengenai Black Maria. Nama Black Maria mulai disorot semenjak dia memilih untuk tak ikut mencari Yamato. Dia malah menemani Kaido untuk bersantai dan minum-minum. Lalu setelah itu, ketika melihat Momonosuke, Black Maria juga sedikit merasa kasihan. Ya, mungkin ada yang berpendapat jika rasa iba Black Maria kepada Momo karena rasa keibuan yang dia miliki. Memang hal itu cukup masuk akal. Tapi kejadian terbaru di chapter 992 membuat tuduhan miring kepada Black Maria semakin menguat. Karena saat ini dia bersama para bawahannya malah asik bersenang-senang di lantai atas. Mereka seolah tak peduli dengan keadaan Onigashima yang sedang kacau. Padahal King sudah memberi perintah kepada seluruh Tobiroppo agar ikut membantu dalam pertempuran ini. Lalu kira-kira siapa Black Maria dan apa tujuannya berada di dalam bajak laut Beast? Coba kita analisis mulai dari latar belakangnya. Sudah terungkap bahwa Husu dan Sasaki adalah mantan kapten bajak laut yang akhirnya bergabung dengan bajak laut Kaido. Lalu untuk di Drake tentu tak perlu kita bahas lagi, karena dia adalah anggota divisi khusus Sword dari Angkatan Laut. Kemudian untuk Ulti dan Pac-One belum terungkap siapa mereka sebelum bergabung dengan bajak laut Beast. Namun jika melihat dari usia dan pakaiannya, kami menduga Ulti dan Pac-One adalah anak yang berasal dari luar negeri Wano. Dan karena Kaido tertarik dengan kemampuan mereka berdua, Ulti dan Pac-One pun diajak bergabung ke dalam bajak laut Beast. Nah, sekarang kira-kira bagaimana latar belakang Black Maria? Jika melihat pakaian yang digunakan oleh Black Maria, kami menduga dia adalah penduduk asli negeri Wano. Lalu mengapa dia bergabung dengan Kaido? Mendengar pertanyaan itu, kami jadi teringat tentang kisah Yamato yang ngefans kepada Oden. Pada kisah Yamato ini, dia melihat proses eksekusi Oden Kozuki, dan hal itu membuat Yamato yang masih anak-anak jadi ngefans kepada Oden. Lalu pernahkah kita berpikir jika hal itu juga terjadi kepada Black Maria kecil? Saat ini usia Black Maria adalah 29 tahun. Jadi pada peristiwa 20 tahun yang lalu, usianya adalah 9 tahun. Usia yang pantas bagi seorang bocah untuk menemukan idolanya. Dan kami rasa idola Black Maria adalah Kozuki Toki. Tentu kita masih ingat dengan kata-kata kutukan atau ramalan yang diucapkan oleh Kozuki Toki setelah meninggalkan kastil yang terbakar menggunakan kuda. Ketika itu Toki mengucapkan kata-kata wasiatnya di hadapan para penduduk Wano. Jadi kami rasa ada kemungkinan jika Black Maria kecil adalah salah satu orang yang mendengar kata-kata Toki tersebut. Dan hal itu membuat Black Maria ngefans kepada Toki, layaknya Yamato yang ngefans kepada Oden. Nah, itu adalah skema yang kami pikirkan mengenai masa lalu dan latar belakang Black Maria. Selanjutnya kami menduga jika Black Maria sudah mengenal Kozuki Hiyori, dan mereka sama-sama menjalankan misi, bahkan dengan cara yang hampir sama, yaitu dengan cara menyusup ke lingkungan musuh dan mendekati bosnya. Dalam hal ini, Hiyori melakukannya terhadap Orochi, dan Black Maria melakukannya kepada Kaido. Lalu keahlian Black Maria dalam memainkan samisen turut menguatkan dugaan kami jika dia dan Hiyori Kozuki memiliki suatu hubungan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai lirik lagu yang dinyanyikan oleh Black Maria. Dalam lirik itu tersirat makna tentang pertemuan dua orang di dalam malam bersalju dan di bawah cahaya bulan. Untuk situasi yang digambarkan Black Maria tentu akan mirip dengan situasi saat ini di Onigashima,
di mana cahaya bulan menerangi malam dan juga salju sedang turun. Di video kami sebelumnya, kami berpendapat bahwa yang dimaksud Black Maria adalah Izo dan Kiku, di mana dua bersaudara itu sudah lama terpisah dan akhirnya malam ini mereka dipertemukan. Namun jika melihat dari sudut pandang yang berbeda, ada satu kemungkinan lagi bahwa yang dimaksud Black Maria bukanlah orang secara fisik, melainkan tekad dan semangat yang kembali bertemu dalam sebuah perwujudan janji dari masa lalu. Dan tentu saja tekad dalam janji yang kami maksud adalah tentang Kozuki Toki dan Kozuki Oden. Karena akhirnya malam ini Toki bisa mewujudkan keinginan Oden dan memenuhi janjinya untuk ikut membawakan fajar bagi negeri Wano. Nah, Black Maria yang kami duga adalah fans dari Kozuki Toki tentu akan mengingat kata-kata Toki yang diucapkan 20 tahun yang lalu, dan dia pun yakin bahwa malam ini hal itu akan menjadi kenyataan dan dia memainkan lagu tersebut. Lalu selanjutnya, kira-kira apa yang akan dilakukan Black Maria setelah ini? Ketika seluruh pasukan bajak laut Kaido sibuk untuk mengatasi pasukan aliansi, tentu tak cermat jika Black Maria hanya bersembunyi di lantai atas. Nah, karena hal itu kami menduga Black Maria akan mulai beraksi setelah ini. Namun bukan untuk ikut bertarung secara terang-terangan, tapi melaksanakan sebuah rencana yang akan membuat kerugian bagi bajak laut hewan buas. Hal itu berupa sabotase senjata atau juga sabotase jalur komunikasi di Onigashima. Iya, dugaan kami tentang hal itu mengacu pada strategi yang dilakukan oleh Karibo di penjara Udon. Dan kami rasa sistem komunikasi di Onigashima akan sama dengan yang di Udon. Dan jika Black Maria bisa melakukannya dengan baik, tentu akan sangat membantu pasukan aliansi. Namun hal itu bukan berarti Black Maria tak bisa ikut bertarung. Sebagai salah satu anggota Tobiropo, tentu kekuatan Black Maria bisa diperhitungkan. Tetapi saat ini jika teori kami di atas benar, berarti penyamaran Black Maria belum diketahui, dan itu adalah hal yang harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi daripada ikut bertarung di luar, lebih baik menghancurkan musuh dari dalam. Iya, itu adalah pendapat kami tentang Black Maria, yang menurut kami patut diduga sebagai pengkhianat dalam kubu Kaido karena hal-hal ganjil yang dia lakukan. Jika ada kritikan, saran, dan tambahan, silahkan Nakama sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!